Selamat pagi Ibu. Selamat pagi nak, hari ini kamu apa kabar? Kabar saya baik Ibu. Ibu apa kabar Ibu? Puji Tuhan dan syukur ya kalau kabar kamu baik-baik saja. Ibu juga kabar baik. Hari ini kamu kan sudah tidak ada les lagi ya? Atau masih ada pelajaran setelah ini? Ada Ibu, masih ada Ibu. Oh iya masih ada. Jadi habis ini apa lesnya? Bahasa Indonesia Ibu. Oh bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini atau kegiatan ini dengan Ibu ingin bertanya dulu, apakah kamu sudah tahu tujuan Ibu memanggil kamu ke sini? Tidak Ibu. Oke, belum ya? Iya Ibu. Yakin tidak tahu? Tidak tahu. Oke, tapi sebelum itu Ibu juga ingin menyampaikan bahwa kita di sini harus menyepakati waktu dulu untuk melakukan konseling. Kalau dari Ibu, kita bisa melakukan konseling itu 1 kali 40 menit atau tidak 1 kali 45 menit. Tapi mengingat jam istirahat kamu juga nanti tidak lama, kira-kira menurut kamu berapa lama? Soalnya nanti kalau misalkan waktunya agak sedikit panjang, nanti Ibu akan yang sampaikan ke guru bahasa Indonesia kamu bahwa kamu terlambat karena ada kegiatan konseling dengan Ibu. Bagaimana? Menurut kamu berapa lama? Bisa 30 menit Ibu, soalnya tadi dari ketua kelas bilang ini Ibu guru bahasa Indonesia masuknya agak terlambat Ibu, sedang ada urusan di luar. Oh iya, baik-baik. Jadi 30 menit ya, kita sepakat bahwa kegiatan konseling kita hanya berlangsung selama 30 menit. Nanti kalau misalkan Ibu kamu rasa Ibu sudah terlalu banyak omong atau sudah terlalu lama, nanti kamu send saja ke Ibu ya. Ya Ibu. Baik, sebelum kita berbicara lebih panjang atau lebih jauh, Ibu juga ingin menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan di sini. Yang pertama, kita melakukan kegiatan konseling ini ada beberapa asas, yaitu asas keterbukaan, kesukarelaan, dan asas kenormatifan. Artinya di sini kamu bisa secara terbuka bercerita mengenai masalah kamu atau apapun hal yang ingin kamu sampaikan ke Ibu. Di sini Ibu akan sebisa mungkin menyampaikan hal yang bisa Ibu sampaikan, atau kita sama-sama mencari solusi lah, intinya seperti itu. Kemudian kamu tidak usah ragu untuk menyampaikan karena mungkin saya takut nanti kalau ada hal-hal yang apa mungkin Ibu cerita, jangan, karena kita di sini ada yang tadi namanya asas kerahasiaan, dan di sini juga ada asas kenormatifan, yaitu kamu bisa menyampaikan sesuatu itu intinya memperhatikan bagaimana tutur kata kamu, dan juga pun begitupun sebaliknya dengan Ibu. Sampai di sini kamu paham? Ya Ibu. Oke, terima kasih ya. Sekali lagi Ibu mau tanya, kamu yakin kamu tidak tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Tidak Ibu. Oke, baik. Ibu mau tanya dulu, akhir-akhir ini aktivitas yang kamu lakukan itu apa? Ada aktivitas di luar sekolah kah? Atau kegiatan di sekolah kah? Atau bagaimana? Tidak ada Ibu. Tidak ada? Ya Ibu. Ibu mau tanya, kok bisa setiap hari kamu ini, hampir setiap hari kamu terlambat datang ke sekolah? Kenapa kamu diam? Kamu gugup begitu kenapa? Kamu takut sama Ibu? Tidak Bu. Oke, jangan sungkan. Ibu tidak bermaksud untuk menghakimi kamu di sini. Seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa di sini Ibu bukan untuk datang untuk menghukum kamu. Kamu kenapa begini? Tidak. Ibu bermaksud di sini mungkin ada hal yang bisa kita carikan solusinya secara bersama-sama, sehingga permasalahan kamu itu bisa kita atasi. Kira-kira kenapa kamu bisa sampai terlambat? Tidak mungkin kamu tidak mempunyai alasan sampai kamu bisa terlambat setiap hari. Itu karena saya bangun kesiangan Ibu. Oke, Ibu saya bangun kesiangan makanya terlambat. Iya Ibu. Kok bisa? Kira-kira bangunnya kesiangan itu karena apa? Ini saya biasa main game Ibu di rumah. Main game? Iya Ibu. Oh iya, main game online tuh kok. Iya. Yang online. Iya, Astaga, apa lagi dia namanya? Mobile Legend. Apa lagi? Satu lagi. Gitu. Kamu main dua-duanya kak atau? Iya Ibu. Astaga, Emilia, anak gadis baru main game lagi, bangun tengah malam. Jadi kamu tidur jam berapa? Saya biasa tidur Ibu paling cepat itu Ibu jam 2 begitu Ibu.
Kalau mau naik rank begitu bisa sampai jam 3 jam 4. Wow, hebat ya. Hebat. Tapi memang iya sih, akhir-akhir ini ibu juga lihat bahwa bermain game online itu ada peluang. Tapi di sini ibu ingin bertanya, kira-kira apa sih hal positif yang Lia dapat dari bermain game? Ketemu banyak teman ibu. Ketemu banyak teman, Iya ibu. ketemu banyak teman, tapi tidurnya sampai hampir siang nih. Terus kenapa anak ibu bangunnya kesiangan? Ibu sudah tahu. Tapi kan biasanya ada mama atau bapak. Memangnya di rumah tidak ada yang membangunkan kamu? Ada ibu. Saya juga kadang-kadang ini buat alarm tuh ibu, tapi kalau alarm subuh ini sama si ngantuk terus mati. Astaga, gawat ini. Ini tuh ternyata penyebabnya. Jadi kamu bangun kesiangan, ada bapak mama di rumah yang membangunkan. Alarm juga. Tapi masih bangun terlambat. Gawat ini anak gadis. Main games sebelum tidur. Ya ibu. Terus suka lupa waktu dan tidurnya terlambat, begitu. Ya ibu. Astaga, ibu juga mendapatkan laporan kalau kamu sering terlambat mengumpulkan tugas. Apakah ini penyebabnya juga sama? Ya ibu. Aduh, nah kalau itu kenapa penyebabnya? Tadi kan apa mungkin ini juga karena game online? Ya, mungkin karena saya sering lupa waktu ibu. Jadi kalau di rumah itu ibu, saya lebih banyak kasih habis waktu untuk main game dan dengan teman ibu. Jadi kadang-kadang bisa lupa kalau ada tugas ibu. Jadi semenjak sekolah dari rumah, kamu suka lupa waktu karena keasikan main game, begitu? Iya ibu. Aduh, kira-kira mungkin ada tidak penyebab lain dari permasalahan kamu selain karena kamu lupa waktu karena keasikan bermain game dengan teman-teman? Tidak ada. Oke. Menurut kamu hal ini berdampak negatif atau berdampak positif untuk kehidupan kamu baik sekarang ataupun ke depannya? Negatif ibu. Iya. Kamu tahu ya, kamu jawab sendiri berdampaknya negatif. Ya. Terus menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan atau baiknya itu seperti apa supaya supaya bisa meminimalisir lah istilahnya, atau mungkin yang bisa mengurangi dampak negatif atau dampak buruk dari kegiatan kamu ini. Yang paling kita tekankan adalah bermain game online. Kenapa diam? Menghabiskan waktu, tenang saja. Kamu sampaikan saja. Sekarang kamu berpikir, oh saya sudah tahu dan sadar bahwa ini dampaknya negatif. Kira-kira solusi untuk permasalahan saya ini apa ya? Saya sebaiknya bagaimana? Ini saya juga bingung ibu untuk itu. Menurut kamu, yang kamu lakukan ini baik tidak untuk sekolah kamu dan juga untuk diri kamu sendiri? Tidak ibu. Nah, kalau kamu berpikir ini tidak baik, apa yang akan kamu lakukan agar hal itu tidak merusak diri kamu sendiri atau bahkan pendidikan kamu ke depannya? Ingat, dampaknya bukan hanya untuk saat ini, tapi juga kamu harus berpikir ke depannya. Baik, jadi begini, Ibu paham. Dunia kamu yang sekarang adalah, maksud Ibu, masa kamu sekarang ini adalah masa-masa di mana kalian sedang senang untuk melakukan hal-hal yang memberikan efek senang, begitu. Seperti ini contohnya, salah satunya main game. Meskipun kamu menyita waktu yang banyak untuk bermain game, tapi karena hal itu menyenangkan, jadi kamu terus-terusan melakukan hal tersebut. Akan tetapi jika keterusan atau kamu melakukan hal tersebut
nanti kamu sendiri, resikonya pasti akan kamu sendiri yang tanggung. Apalagi kamu masih duduk di bangku sekolah. Begitu. Iya ibu, Ya. saya juga sadar kalau selama ini saya terlalu banyak main-main ibu, terlalu santai juga dan tidak serius ibu. Baik. Sekarang kamu bilang kamu selama ini terlalu main-main dan tidak serius dalam mengerjakan tugas sekolah kamu. Kira-kira apa yang ingin kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kamu lakukan tersebut? Mungkin saya bisa mengurangi main game ibu, Kurangi bermain game. Ada lagi? terus mulai atur waktu ibu, kurangi waktu juga dengan teman-teman ibu. Oke, kurangi jadwal main dengan teman. Mungkin ada lagi? Itu saja ibu. Baik. Jadi menurut kamu solusi untuk mengurangi perilaku kamu ini, jadi yang pertama mengurangi bermain game. Yang kedua, intensitas kamu bermain dengan teman-teman itu juga mungkin bisa dikurangi. Menurut ibu itu solusi yang sangat baik. Kalau ibu menyarankan, kalau ibu bisa menyarankan, kamu mungkin bisa membuat jadwal harian seperti itu. Nah, jadwal harian ini jadwal harian ini kamu tulis aktivitas apa yang akan kamu lakukan hari ini, atau mungkin dalam 1 minggu itu hal-hal apa saja yang kamu kerjakan selain pergi sekolah, kemudian pulang sekolah itu buatnya apa, atau mungkin sekarang kan sudah tidak sekolahnya kan sudah tidak dari rumah lagi. Kira-kira Emilia buat aktivitas atau jadwal hariannya hari Senin itu bangun pagi jam berapa, kemudian berangkat sekolah jam berapa, pulang sekolah jam berapa. Ada tugas tidak? Buat. Kalau memang ada tugas, Lia buat notes atau buat pengingat di kertas. Misalnya ada tugas bahasa Indonesia, catat di kertas itu ada tugas bahasa Indonesia dan harus dikerjakan kapan. Termasuk juga aktivitas kamu dalam bermain. Akan tetapi hal yang penting harus kamu utamakan. Maksud ibu di sini kamu tahu kan, misalnya kayak untuk kerja tugas, pergi sekolah atau belajar dan lain sebagainya itu harus kamu utamakan. Ini bagaimana? Iya ibu. Oke. Baik, jadi solusi yang kamu inginkan tadi adalah yang pertama apa tadi? Mengurangi bermain game ibu. Ya, mengurangi bermain game. Terus mengurangi waktu juga bermain dengan teman-teman dan membuat jadwal harian ibu. Oke, bagus sekali ya. Jadi ibu sangat mengapresiasi kamu bahwa selain kamu juga menyadari bahwa kamu ini sudah melakukan kesalahan dengan lalai ya. Ibu katakan kamu itu lalai. Kenapa? Karena kamu membuang banyak waktu, terutama untuk sekolah kamu sendiri. Tidak apa-apa sebenarnya bermain game. Hanya kamu harus tahu prioritas kamu itu yang mana. Kalau dari ibu mungkin nanti passion kamu di bermain game. Hanya fokus dulu di sekolah. Seperti itu. Oke. Tapi ibu ingin bertanya dulu, kira-kira bagaimana perasaan kamu setelah menyampaikan dan mencari solusi dan bercerita dengan ibu? Saya merasa bahwa saya sudah menemukan solusi untuk keadaan saya saat ini ibu, supaya saya juga bisa sekolah dengan baik juga ibu, bisa kerja tugas juga, tidak melalaikan saya punya kewajiban ibu. Iya, tapi ingat, kamu harus berkomitmen untuk bisa melaksanakan apa yang kamu sampaikan hari ini. Jangan di depan ibu kamu bilang, ibu nanti saya kurangi game, tapi pulang rumah nanti langsung main game, tidak ingat kerja tugas. Oke. Ingat, ibu ingin kamu tegaskan sekali lagi, apa yang kamu akan lakukan setelah ini?
Yang pertama, mengurangi main game. Ibu iya. Yang kedua, mengurangi waktu main dengan teman-teman. oke. Yang ketiga, Membuat daftar harian. oke. Ibu berharap apa yang kamu sampaikan hari ini dapat kamu laksanakan dengan baik. Apa yang Ibu sampaikan di kamu bisa nyangkut di kepala, turun ke hati. Oke. Karena oh iya, sudah sepertinya waktu kita sudah hampir habis karena tadi di pertengahan kegiatan kita Ibu sudah dengar lonceng. Sekarang Ibu ingin menyampaikan juga bahwa setelah ini Ibu masih akan memantau perkembangan kamu setelah kita melakukan konseling ini. Nah, kira-kira kamu ada waktu kapan, atau kita sepakat dulu kira-kira waktu untuk pertemuan berikutnya kamu bisanya hari apa? Kalau lusa Ibu seperti hari ini saja Ibu. Oh iya. Baik, nanti kita bertemu di jam yang sama dan hari yang sama ya untuk minggu depan. Nanti setelah ini Ibu akan memberikan kepada kamu formulir. Nah, formulir ini isinya tentang evaluasi kira-kira kegiatan kita hari ini seperti apa. Nanti kan supaya nanti kamu tidak terburu-buru, nanti pulang sekolah kamu tunggu Ibu ya di depan kelas, nanti Ibu akan menghampiri kamu. Oke, karena Ibu juga sudah bertanya bagaimana perasaan kamu hari ini. Jadi oh iya, nanti jangan lupa kamu buat itu jadwal harian. Ini setelah ini kamu mungkin bisa buat jadwal harian. Nanti minggu depan Ibu akan lihat kira-kira bagaimana perkembangan kamu. Oke? Ya Ibu. Bagaimana? Sudah lega kah? Atau masih ada yang ingin disampaikan? Sudah Ibu, saya merasa lega Ibu. Tadi saya kira Ibu mau marah. Astaga, kamu pikir Ibu akan marah? Ya Ibu. Aduh, sudah. Jadi intinya minggu depan kita akan bertemu lagi di hari yang sama. Ibu akan mengirimkan lembar evaluasi. Nanti kamu isi dan minggu depan kita akan bertemu kembali. Ya Ibu. Baik, terima kasih atas waktu kamu hari ini. Mohon maaf mungkin Ibu sudah menyita waktu belajar kamu ya hari ini. Oke. Terima kasih. Ya Ibu.